Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan semua keluarganya yang tersucikan, yang senantiasa kita nanti syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Melanjutkan nasihat-nasihat Hujjatul Islam Imam Ghazali yang barangkali nasihatnya Imam Ghazali kepada muridnya ini bisa sedikit kita ambil manfaat. Di halaman 4 alinea bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa ma taqulu fi hadzal hadis, dan apa pendapatmu tentang hadis ini? Bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah, yaitu bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis sholati, dan mendirikan sholat. Wa ita'iz zakati, dan menunaikan zakat. Wa shaumi ramadhana, dan puasa di bulan Ramadan. Wa hajjil baiti, dan haji ke Baitullah liman istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu menjalankannya. Wal imanu, dan adapun iman, qaulun bil lisani, itu diucapkan dengan lisan, wa tasdiqun bil jinan, dan dibenarkan dengan hati. Wa amalun bil arkani, dan diamalkan atau dikerjakan dengan anggota lahir. Wa dalilul a'mali aksaru min ayyuhsar, dan tanda atau bukti, dalil tanda atau bukti beramal itu banyak, min ayyuhsar, daripada menghitung. Wa in kanal abdu yabluhul jannata bifadlillahi ta'ala wa karumihi, dan walaupun seorang hamba itu yabluhul jannah, bisa mencapai surga, walaupun seorang hamba itu bisa selamat masuk ke surga bifadlillahi ta'ala, dengan anugerah Allah ta'ala wa karumihi, dan karunia Allah ta'ala. Karena memang beberapa hadis bahwa seseorang itu bisa masuk surga itu hanya karena anugerah dan karunia. Lakin akan tetapi ba'da ayasta'ida bi ta'atihi wa ibadatihi, setelah mempersiapkan diri dengan ketaatan kepada Allah, wa ibadatihi, dan ibadah kepada Allah, sehingga nanti tidak dibenturkan bahwa surga memang mutlak fadlnya Allah dan karomahnya Allah. Li'anna rahmatallahi, karena sesungguhnya rahmat Allah itu qaribun minal muhsinin, itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Itu meskipun lebih karena rahmat Allah, tapi rahmat Allah ini
dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Walau kila aidon, walau dikatakan lagi, bimujarrotil iman, yakluhu bimujarrotil iman. Orang bisa masuk surga itu hanya dengan iman saja. Karena beberapa hadis memang kalau seseorang itu masih punya iman, itu sampainya kapan pun akan masuk surga. Dan digambarkan dalam salah satu riwayat itu kan ada ya, orang memasuki surga itu ada sing bighairi hisab. Nah ini tingkat-tingkatan yang khusus ya, tanpa dihisab. Ada yang dihisab dulu, ada yang lewat diadab dulu, ada yang ba'dal adab. Tapi kalau masih mempunyai iman itu pasti sampai surga. Malah gila dikatakan bahwa setelah umatnya Rasulullah SAW itu ba'dal adab itu diceritakan sudah semua dengan surga, masih ada di surga itu satu lidah yang mengucapkan la ilaha illallah. Para malaikat ngomong kayak positurah no. Iyo kayak umat Muhammad mendengar kata umatnya Muhammad, lidah itu mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rasulullah Muhammad tersentak ketika disebut Muhammad sehingga mau diangkat. Dalam suatu cerita disebut oleh mereka, jangan ya Rasulullah, kalau engkau masuk api neraka padam. Tapi ini makna filosofinya ada. Tapi itulah gambaran, hanya dengan iman saja. Maknanya walau kila aidon, walaupun dikatakan lagi ya perlu bimujarrotil iman, bisa sampai surga hanya dengan iman saja. Kulna, kami menjawab, aku sendiri sebelumnya, bukan saya. Naam, iya betul. Lakin akan tapi mata ya belum. Kapan sampainya? Nah, mengandalkan iman dok. Wakamin akobati kaudin yaktauha ila ayyasil. Berapa banyak rintangan yang dihadapi hingga ia sampai. Awalutil kal akobati akobatul iman. Padahal rintangan yang pertama adalah rintangan iman. Mengandalkan iman dok. Pada tingkatan imanmu itu imannya mengkulur panjenengan itu si imannya sih setengah keraguan. Banyak tadi saya contohkan kan, janji-janji Allah di Quran, kamu sih coba urusan rezeki aja misalnya. Kalau Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa ala arba'i rizquha, dan semua yang merayap di atas bumi tanggungan kursinya. Apakah keimanan kita sudah yakin? Ini makanya dalam kategori iman itu ada seorang yang yakin, orang awam itu setengah yakinnya setengah keraguan, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Nah, menjaga ilmu iman. Tapi kembali ketika ada iman mesti sampai surga. Berarti awalum tilkal akobatul iman. Padahal rintangan pertamanya adalah rintangan iman. Wa innahu hal yaslamu min salbil imani amla. Lantas apa dia selamat dari salbil iman, tercerabutnya iman? Amla, apa tidak? Bisa selamat orang saat perjalanan sampai tercerabutnya iman ini. Berdoa terus. Wa idza wasala, dan apabila ia telah sampai, dia selamat dari iman itu, hal yakunu khaiban muflisan. Bukankah dia tetap tergolong orang yang rugi, orang yang bangkrut? Wa qala Hasanul Basri, dan berkata Imam Hasan Basri, yaqulu wa ta'ala li ibadihi yaumil qiyamah. Allah Ta'ala berfirman kepada semua hambanya di hari kiamat, idkhulu ya ibadiyal jannata bi rahmati.
masuklah wahai hambaku ke surga dengan rahmatku. Wa'tasimuha bi'akmalikum. Bagilah kenikmatan surga sesuai dengan amalmu, sehingga dalam tingkatannya pun surga di dalam kitab Sirrul Asrar karya Syekh Abdul Qadir Jailani ada tingkatan surga yang paling endek itu Jannatul Ma'wa. Kemudian tingkatan surganya orang-orang Toreh itu Jannatul Naim. Dan kalau orang-orang ma'rifat itu sudah Jannatul Firdaus. Dan kalau yang sudah tataran hakikat di alam lahud itu surganya VIP, para nabi, para rasul dan para wali. Dan itu sudah dihisab. Ayuhal walad, wahai anakku, malam takmal lam tajidil ajro. Selama kamu tidak beramal, maka kamu tidak akan mendapatkan balasan pahala. Ya, sesuai dengan hakikat antang dorok. Ada keimanan, berasa keimanan ini. Kapan tekannya ya? Uqiya anna rajulan min bani Israila abadallaha ta'ala sab'ina sanah. Diceritakan ada seorang laki-laki dari Bani Israel, abadallaha ta'ala sab'ina sanah. Dia sudah beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Fa'aradallahu ta'ala ayajluwahu alal malaikati. Maka Allah Ta'ala ingin menunjukkan hal tersebut kepada para malaikat. Fa'arsalallahu ilahi malaka yukhbiruhu. Maka Allah mengutus salah satu malaikat untuk mengabarkannya. Ini nanti sudah 70 tahun ya beribadah pada Allah. Annahu ma'atilkal ibadati la yaliku bihi duhulal jannah. Dikabarkan bahwa ia beserta ibadahnya tidak memasukkannya ke dalam surga. Ini untuk menunjukkan bahwa satu sisi ya tadinya bahwa masuknya surga itu karena fadlnya Allah dan karomahnya. Ini baik. Falama balau taqolal abidu. Falama balau qolal abidu. Ketika kabar tersebut disampaikan, ahli ibadah berkata, qolal abidu. Nahnu uliknal lil ibadati. Kami diciptakan hanya untuk ibadah. Fayam bailana anak budahu. Maka sudah seharusnya kami hanya beribadah kepadanya. Ketika bari ibadahmu rapali solo. Ini jawabannya begitu. Falamma raja'al malaku qala. Ketika malaikat itu kembali kepada Allah, ya malaikat berkata, Ilahi ya Allah, anta aklamu bima qala. Engkau lebih mengetahui apa yang dia ucapkan. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, idza huwa lam yu'rid an ibadatina. Walaupun diberitahukan seperti itu, ia tidak berpaling dari ibadah kepadaku. Fanahnu ma'al karumi. Maka dengan kemuliaanku, lanu ridu anhu, aku tidak akan berpaling darinya. Ishhadu ya malaikati. Saksikanlah wahai para malaikatku, inni qad ghafartu lahu. Sesungguhnya aku telah mengampuninya.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini sabdanya Rasul. Hisablah dirimu sebelum kau dihisab. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu, dan timbanglah dirimu semua sebelum engkau ditimbang. Wa qala Aliyu radhiyallahu anhu, dan berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, man dzanna annahu bidunil juhdi yasilu, barang siapa menyangka bahwa tanpa berusaha dia akan sampai, fahuwa mutamannin, maka dia adalah seorang pemimpi. Wa man dzanna annahu bibadlil juhdi yasil, dan barang siapa menyangka bahwa dengan kerja keras akan bisa berhasil, fahuwa mustaghni, maka dia orang yang tidak butuh Allah. Mustaghni, semugih. Nah, tapi kalau kerja mesti berhasil, wong semugih, karena campur tangan. Dia tidak mengakui dengan campur tangannya Allah. Wa qala Hasan rahimahullah ta'ala, dan berkata Hasan Basri rahimahullah ta'ala, tolabul jannati bila amalin dan pun minal dzunubi, mencari surga, tolabul berharap menang surga tanpa amal adalah dosa dari dosa-dosa yang lain. Wa qala, dan berkata Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala, alamatul haqiqati, tandane hakikat, tarku mulahadzatil amali, tidak memandang amal perbuatan, la tarkul amali, tanpa meninggalkan amal. Jadi dipahami ora? Alamatul haqiqati, tandane hakikat, tarku mulahadzatil amali, tidak memandang amal perbuatan, la tarkul amali, tanpa meninggalkan amal. Artinya berbuat beramal tapi orang kroso itu beramal, karena memang bahwa itu hakikatnya dari Allah. Itu orang beramal, hakikat temu-temu dodok orang beramal itu beramal, tapi kalau beramal masih merasa dia beramal, itu ngerebut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qaisu man dana nafsahu, orang yang cerdas adalah orang yang dana nafsahu, meminjamkan dirinya. Gimana meminjamkan dirinya itu? Artinya karena memang diriku juga hakikatnya milik Allah. Kalau untuk kebaikan silakan, kita rewangi. Ini maknanya orang yang cerdas itu adalah orang yang dana nafsahu, dia meminjamkan dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Wal ahmaku, dan orang yang dungu, kata Rasulullah, manit taba'a hawahu, itu orang yang mengikuti kemauan hawa, kemauan, mengikuti hawa, ngetut kemauan dirinya. Watamanna ala Allahi ta'ala amani, dan berharap kepada Allah untuk memenuhi keinginannya. Jadi pentingannya bahwa itu wirite pokoknya sudah awet. Ayuhal walad, wahai anakku, kamin layalin ahyaitaha, berapa banyak malam-malam yang kau hidupkan, bitakroril ilmi, untuk mengulang-ulang ilmu.
ini kan nasihatnya kepada sobat berilmu ya, tapi nasihatnya ini perintah untuk menuntut ilmu, tapi ini Imam Ghazali menasihati pada muridnya sudah berilmu. Makanya dia menanyakan, kam min layalin ahyaitaha kitab kororil ilmi, betapa banyak malam-malam yang kau hidupkan untuk mengulang-ulang ilmu, memutolaatil kutubi, dan untuk mentelaah kitab, untuk mengkaji daripada kitab. Wa haramta ala nafsika naum, dan kamu telah mengharamkan dirimu untuk tidur. La a'lamu ma kanal ba'isu fihi, aku tidak tahu apa motif di dalamnya. Inkana naila arodi dunia, naila arodi dunia ini bahasa kias, tak sing sama sekali. Inkana apabila untuk naila arodi dunia, sungai Nil yang membentang dunia. Artinya gunung ilmu itu hanya bagaikan sungai Nil yang untuk membentang dunia. Berarti kamu itu berharap nama besar, berharap kamu itu kehormatan, maknanya itu. Wajat bahitomiha, dan menarik bangkainya, kelar menarik bangkainya, maknanya apa? Mengharapkan rongsokan jabatan dunia, ini maknanya. Tapi ini kan dengan satu makna filosofi. Kamu itu menuntut ilmu, itu kamu hanya untuk membentangkan sungai Nil di dunia, dan wajah hitomiha, untuk menarik bangkainya. Artinya kamu hanya memberikan rongsokan jabatan dunia itu, bertaksilah manasikiha, dan tertaktik posisinya. Alim, memang karena membentangkan sungai ini ya ono metode marketing barang. Itu kan terpakai yang gue alim gitu dari lagi. Makanya pesan dari dulu. Jangan dulu sih ikut tahan memang membuat hati dari atas supaya ini oleh pemerintah. Orang-orang sudah disorot. Dan ini karena dia terkandil taksilah manasikiha wal mubahada alal akron, dan untuk menyombongkan pada sesama. Alim jadi saling menjatuhkan juga bisa. Amsal dengan peribahasa wailul laka summa wailul laka, maka celakalah kamu, kemudian celakalah kamu. Ini untuk saya bisa bacakan dong. Benar rumah itu tangguh diri dan mengerti aku. Ini apa teman-teman? Wa in kana qasduka fihi ihya syariatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila tujuanmu untuk menghidupkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertahlil akhlak dan memperbaiki akhlakmu, bertasar nafsil ammarati bisu, dan menaklukkan nafsumu yang banyak memerintahkan berbuat keburukan, fatu baraka, sungguh kamu itu berbahagialah kamu, summa tubalaka, berbahagialah kamu. Tubal ini bahasa Jawa kemayangan, sangat bahagia. Walakot sodako man kola syikro, sungguh benar yang bersyair. Saruyuni liwairi wajhika dha'iun, wa kutawfun liwairi faknika babilun. Saharul uyuni liwairi wajhika dha'iun, tersesatnya mata untuk selainmu ya Allah itu sia-sia. Guna liwairi faktika babilun, dan nangisan bukan karena kehilanganmu itu palsu. Orang mengira tujuh-tujuh nafsu untuk kepentingan nafsunya juga. Ini yang sebenarnya sendiri
Itu orang tingkatan tuh. Soalnya ini naskah orang alim itu orang tingkatan nu isi kepentingan berlangsung dia. Tidak dalam sikit dengan sesama Yuni diwajibkan begitu. Kecegahnya mata selain itu sia-sia. Bapak Uluna dari Bapak tidak dapat itu. Dan manisan bukan karena bilang itu palsu. Ayu hal warat wahai anakku. Ini hadis ini beberapa kali saya sampaikan dan saya suka menanyakan menurutnya pelajaran itu yang isi dunia. Ayu hal warat wahai anakku isma syikta wahai agama itu. Ini kan Rasulullah dari Jibril alaihissalam. Muhammad baik Muhammad isma syikta wahai agama itu. Kamu mau ikut sesuatu kamu bebas mau cara apa dan paling agama itu maksudnya kamu akan mati bebas walau coromu orang masalah wahmid masyikta dan kamu akan mencintai sesukamu. Sudah pernah ada pelajaran saya bahas di sini kan, mencintai istrimu, anakmu, rumahmu, mobilmu, paling naga mufariku maksudnya kawan berpisah dengan yang mencintai. Kalimat itu oleh Syekh Hatim Al-Azam ini direnungkan. Iya, betapa saya mencintai yang paling saya cintai dan anak istri. Tapi setelah itu, waktu dia melihat jenazah di kubur ini, dia paling pol itu mengatakan melihat kubur ini. Tidak ada yang setelah diurut dengan susu menemani. Susu tak cinta yang menemani dan yang menemani di dalam kubur itu hanya amal baik itu. Hanya kata Hatim Al-Azam, saya yang paling saya cintai saya beramal baik karena dia kita menemani sampai kubur. Orang ajar ibu orang yang anak tujuh itu tetap tapi mau wahbib masyita. Cintailah sukamu fa'innakan mufariku wa'amal masyita dan beramalah sesukamu fa'innakan majliyun bi karena sesungguhnya engkau akan dapat balasannya. Ayu halwala Tuhan anakku ayu syai'in hasilun laka min tahsili ilmil kalam. Ada dulu yang kamu peroleh dari mempelajari ilmu kalam, wal khilafi dan ilmu pendidikan, wal tibbi dan ilmu kedokteran atau ilmu pengobatan, wal tawawin wal asy'ar prosa-prosa dan syair-syair, wal nujum dan ilmu perbintangan atau astronomi, wal arudi ilmu aurat, wal nahwi nahwu, wal tasrifi dan ilmu sharaf, wal tadlil umri tidaklah menyanyiakan umur karena itu kan memang alat ilafi dil jalan berbeda dengan umur yang agung, itu berbeda dengan ilmu tentang dilihat dia, tapi itu tidak sia-sia. Maknanya itu ini ra'aitu fi Injili Isa alaihi salatu wassalam. Aku melihat dalam kitab Injil Nabi Isa alaihi salam min sa'atin ayyudu al-mayitu al-janazah ila ayyudu al-safiril qabri. Sejak diletakkan mayat atas jenazah dari keranda sampai diletakkan di samping kubur. Yas'alullaha bi ummatihi minhu arba'ina soalan. Maka Allah dengan sifat keagungannya akan menanyainya dengan 40 pertanyaan. Awaluha yaqul, yang pertama ditanyakan, abdi toharta man dzurul khalqi sinin, wahai hambaku, engkau telah membersihkan diri pada pandangan makhluk bertahun-tahun. Itu namanya kata abdi meningkar makhluk sampai
klarifikasi yo, mau ukuran ini sampai tahun-tahun kau telah membersihkan diri, mematok harta, mandori saadan, dan kamu tidak membersihkan pandangan kepadaku sesaat. Padahal waktu yang dulu fikol bika, setiap hari Allah melihat di dalam hatimu. Ia guru sembari berkata, sembari berfirman, maka menau liwairi, wa anta mahfufun bi khairi. Apa yang kamu perbuat kepada selainku, sementara kau dikelilingi oleh kebaikanku. Berbuat itu saja itu, padahal kesehatan, sesuatu dikelilingi oleh kebaikanku. Amma anta semula tasma, kamu itu tuli dan tidak mendengar. Ayuhal walad, wahai anakku, alal ilmu bila amalin junun. Adapun ilmu tanpa amal itu adalah kegilaan. Wal amalu bi ghairi ilmin, amal yang tidak ada ilmu la yakun, tidak pernah ada. Itu terus beramal orang. Walam annal ilman ladzi la yu'tikal yawma anil ma'asi. Dan ketahuilah bahwasanya ilmu yang tidak menjauhkan hari-harimu dari perbuatan dosa, wala yuhmiluka ala ta'ati, dan tidak membawamu ke dalam ketaatan, wala yu'tikaka ruwada anak di jahannam, tidak akan menjauhkanmu dari neraka jahanam. Wa dalam amal ilmikal yauma, dan ketika kamu tidak beramal dengan ilmumu di masa sekarang, walam tudarikil ayyamal maliyah, dan tidak memperbaiki hari-hari yang telah lewat, maka guru udah yaumul qiyamah, maka besok di hari kiamat kamu akan berkata, warjibna na'malu sholihan, kembalikanlah kami pasti akan berbuat baik. Fayaqulu, kemudian kamu akan dijawab, ya ahmak, wahai orang dungu, anta min gunaga tajibu, kamu itu telah datang dari sana, jadi tunjuk apa ya. Sekarang orang itu orang pilih dari motor itu barangkali sedikit ada bermanfaat. Jadi itu kan intinya yang Muslim menasihati pada ayuhal walad, wahai anakku, ij'alil himmata fil ruh, jadikan semangatmu itu dalam jiwa atau semangatnya, wal azimata fil nafsi, dan kalahkanlah dalam nafs dirimu. Akhirnya kan apa dikerahkan untuk kepentingan dirimu, padahal kalau bahasa di sini adalah himmata fil ruh. Lima dapat ditafsir ke bahasa santri Suniro Ij'al Tidino al-himata sejoliro Fidilwi kelawan ibu, karena roh ini sudah dekat. Walazimata fil nafs, dan kalahkanlah dalam nafsumu, wal mauta fil badani, dan kematian di dalam badanmu. Anna manzilukal kubur, karena sesungguhnya tempatmu adalah kuburan. Wahlul muqawwiri, sementara para ahli kubur yang tadiru laga menunggumu dituli wahidin setiap saat. Mata tasiru ilaihim, kapan kamu akan menyusul mereka? Karena macam ini ngomong memang gak ada maca di sini ini. Iyaka
antasila ilaihim bila zadin. Berhati-hatilah jika kamu menyusul mereka tanpa bekal. Qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, hadhil atsatu qafadut tuyur. Jasad ini seperti sangkar burung. Au istablut dawab, atau seperti kandang hewan ternak. Maka tafakkur, maka pikirkanlah. Nah ini kandang ini kayak musim nang jero niki apa ayammu yang ternak apa sing burunge rompu ini gambar dalam positif seakan-akan bahwa jasad ini ya bagaikan sangkar burung. Tafakkur fi nafsika, maka pikirkanlah ke dalam dirimu. Min ayyihi ma anta, maksud yang manakah engkau? Jawab itu maksudnya. Mana apa sih ini? Kunta minat tuyuril alawiyah. Jika kamu termasuk burung yang berada di atas, hina tasma'u dinina tawrin, maka ketika kamu mendengar suara irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu. Tiru so'idan ila an udah fi alin burujil jina. Maka dia akan terbang ke atas hingga mencapai puncak menara surga yang berluhur. Kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tazza arsyur rahmani min mauti Sa'd bin Mu'adz." Masyaallah. Asli Zat yang Maha Pengasih bergetar sebab meninggalnya Sa'd bin Mu'adz. Akan gugur berarti kan. Wal ibadu billah, berhubungan dengan Allah. Ini kunta minat dawab, apabila kamu termasuk golongan hewan ternak. Allah Ta'ala subhanahu firman Allah Ta'ala, ulaika kal an'ami balhum adullu. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Paman ingin dikolaka min zawiyati dari ila hawiyatina, maka janganlah kamu merasa aman pada perpindahanmu dari ujung dunia ke jurang neraka hawiyatina. Wa rawiya anal Hasan Basri rahimahullah ta'ala, dan diriwayatkan bahwa Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala dia syurbata ma'in baridin, beliau diberi air minum dingin. Fawadal qadha wa uzla alaihi wasaqata min yadihi. Ketika beliau mengambil gelas, beliau pingsan. Gelas tersebut jatuh dari pegangan tangannya. Wasaqata min yadihi. Falamma afaqa gila, maka ketika sadar beliau bertanya, "Malaka ya Abu Sa'id? Apa yang terjadi padamu wahai Sa'id?" Maka Hasan Basri menjawab, "Dakartu amniyata ahli nari yaqul nali ahli jannah." Aku mengingat harapan penduduk neraka ketika mereka berkata kepada penduduk surga, "An afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah." Tuangkanlah kepada kami air surga atau apapun yang telah Allah berikan kepadamu. Ini Hasan Basri dikirimkan sesuatu. Ayo hal walad, wahai anakku, kalau kanal ilmu mujarradu kafian, maka apabila ilmu saja telah membuatmu cukup, wala tahtaju ila amalin siwa, dan kamu tidak membutuhkan amal lainnya,
Karena diketahui maka seruan Allah hal min sa'ili, apakah itu termasuk orang-orang yang memohon, hal min mustaghfiri, apakah termasuk orang yang senang meminta ampun, hal min ta'ibin, apakah termasuk orang yang bertobat, doihan bila fa'idhatin, pastilah sia-sia tanpa guna. Wariya anna jama'atan min sahabati ridwan Allahi alaihim ajmain, dan diriwayatkan bahwa ada jamaah sahabat, khusus kelompok sahabat, semoga semuanya dirahmati oleh Allah. Dzakaru Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu bin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menyebut Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, maka beliau bersabda, marrojuli dua sebaik laki-laki itu dia. Karena yusolli billaili, jika dia melakukan sholat malam. Waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah SAW, lirrojulin min ashabihi, kepada salah satu sahabatnya, ya fulan, wahai fulan, la sirin nauma billaili, janganlah terlalu banyak tidur di waktu malam. Inna kasrotan naumi billaili yataruso ibahu wakilon yaumal qiyamah, karena sesungguhnya terlalu banyak tidur di waktu malam menyebabkan pelakunya fakir di hari kiamat. Saya kira itu dulu, kita mudah-mudahan bisa diambil sedikit manfaatnya, dan kita ada satu motivasi untuk bisa beramal dengan ilmunya, dan kita bisa ditambah ilmunya, baik ilmu zahir maupun ilmu batin, dan ada dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi radhi'an rabatina wa tansurna bi'ibadika sholihin di dunyana wa urana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim di dunyana wa urana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-qawli wa sholih amali bi syafaati kanjeng Nabi wa bi karamati Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi dhahiran wa batinan wa tansurna bi'ibadika sholihin di dunyana wa urana wa ala alihi wa sahbihi
dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.